Perkenalkan, nama saya Siti Nafisatu Roma dengan NPM 2020 1450 1033. Saya Jihan Dwi Astuti dengan NPM 2020 145000983. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi cara melakukan perdagangan luar negeri. Di sini kami akan menjelaskan 5 cara melakukan perdagangan luar negeri. Itu yang pertama ada ekspor, barter, konsiliasi, packaging deal, dan border crossing. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah anak-anak, sekarang faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional, pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi hari ini yaitu tentang cara melakukan perdagangan luar negeri. Yang pertama itu ada ekspor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Pengertian ekspor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sebelum melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri, sebaiknya eksportir memperhatikan cara ekspor barang serta ketentuannya. Dengan demikian, proses pengiriman barang ke luar negeri tidak mengalami hambatan. Baik, di sini ada cara ekspor barang.
Baik ekspor maupun impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Eksportir dan importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang dikirim maupun diterima. Ifat Fauziah dalam bukunya Buku Panduan Ekspor dan Impor 2018 menuturkan proses perdagangan ekspor terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Kontrak dagang atau sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antar penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari forecast order atau pesanan pembelian yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Baik dalam kontrak dagang ekspor di sini ada 6 tahapan dalam proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Yang pertama, kegiatan promosi komoditas oleh eksportir melalui berbagai media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pemeran dagang, atau melalui badan dan lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor. Yang kedua yaitu ada inquiry atau pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir. Yang ketiga yaitu ada overseas yang merupakan tanggapan eksportir atas permintaan importir tersebut. Overseas ini berisikan keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang keempat yaitu order sheet dilakukan setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya. Jika setuju, maka importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet atau forecast order kepada eksportir. Yang kelima yaitu ada sales contract. Sesuai dengan data dari order sheet, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli atau sales contract. Nah, yang terakhir yaitu ada sales confirmation atau sales contract akan dipelajari oleh importir. Apabila importir setuju, maka sales contract tersebut akan ditandatangani oleh importir untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Yang kedua yaitu ada proses pembukaan letter of credit atau LC oleh importir. Letter of credit adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Proses pembukaan LC tersebut adalah sebagai berikut. Importir akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka LC sebagai jaminan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. Opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC dari opening bank. Apabila sesuai, maka advising bank akan mengirimkan surat pengantar LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. Yang ketiga yaitu proses pengapalan barang oleh eksportir. Output penting dari proses pengapalan ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang pesanan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Proses pengapalan meliputi yang pertama yaitu eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang. Yang kedua yaitu eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau VEB di pihak bea dan cukai di pelabuhan muat.
Yang ketiga yaitu ada shipping company akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang, bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Yang selanjutnya itu ada shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading. Dan yang selanjutnya itu ada importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus impor clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan mengambil barang muatan di shipping company. Yang terakhir yaitu ada shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi. Yang keempat itu ada proses penguaan dokumen pengapalan oleh eksportir dengan bank devisa. Proses ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan ekspor. Eksportir melakukan proses penguaan dokumen pengapalan dengan pihak bank. Yaitu di sini ada caranya. Yang pertama, setelah menerima BL dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirim eksportir. Yang ketiga yaitu ada negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan pelunasan pembayaran atau reimbursement atas pembayaran kepada eksportir. Yang keempat yaitu ada opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Yang kelima yaitu opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Baik, selanjutnya itu ada barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya, kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antar negara yang bekerja sama. Selanjutnya itu ada konsiasi. Jenis perdagangan ini dilakukan dengan cara menitipkan barang yang akan dijual ke pasar bebas. Barang yang dititipkan tidak terbatas pada barang yang dikonsumsi saja, namun juga produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Dalam pasar bebas, barang-barang yang diperdagangkan dijual melalui sistem lelang. Artinya, barang-barang tersebut dapat terjual setelah menunggu adanya pembeli atau mereka yang minat dengan barang tersebut. Lalu ada package deal. Package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Lalu yang terakhir itu ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu.
Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara yang pertama itu ada sea border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua itu ada overland border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.